Halo Metro Friends, perkenalkan saya Dr. Leo dari RSMMC Kuningan, Jakarta Selatan. Hari ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman Metro Friends mengenai CPR atau RJP atau bantuan hidup dasar pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Baik, yang pertama, ketika kita menemui ada orang mungkin tergeletak di jalan ataupun di tempat-tempat lainnya, kita harus pastikan yang pertama adalah bahwa lokasi yang kita mau bantu itu adalah harus aman. Jadi kalau kita melihat pasien ada di tempat yang berbahaya untuk diri kita ataupun pasien, kita harus menarik pasien tersebut ke tempat yang aman. Yang kedua, jika kita menemui pasien atau orang yang tergeletak di jalan, itu kalau kita kenal kita bisa panggil namanya, misalnya Ani, Ani. Kalau tidak kenal, kita bisa teriaki pasien tersebut yang tergeletak ini supaya kita mengetahui ini pasiennya sadar atau tidak. Yang ketiga, kalau kita sudah mengetahui bahwa pasien tersebut tidak sadarkan diri, kita segera berlutut. Kemudian kita panggil namanya kalau memang kita tahu, kalau tidak kita panggil saja. Bapak, Bapak, Ibu, Ibu. Kita lihat responnya apakah sadar atau tidak. Yang selanjutnya, jika kita sudah memastikan bahwa pasien ini tidak sadar, yang berikutnya adalah kita harus memanggil orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita. Entah kita minta tolong untuk mengambilkan AED atau memanggilkan ambulans. Selanjutnya setelah kita memanggil bantuan, dan yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita cek nadinya. Tidak lebih dari 5-10 detik, kemudian kita lihat pergerakan nafasnya, apakah mengembang atau tidak. Jika kedua hal tersebut tidak ada, kita bisa melakukan RJP langsung. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan RJP yang baik dan benar? Kita bisa duduk seperti ini posisinya sama dengan tubuh pasien. Kemudian kita lihat linear, lurus, kurang lebih sampai ke bagian papila mamae atau di puting pasien tersebut. Kemudian yang kita lakukan adalah menumpu tangannya, dijepit seperti ini. Kita taruh di bagian dadanya ke sini. Kita harus tegak lurus. Ketika kita memompa, kita jatuhkan berat badan kita. Jadi bukan ditekuk seperti ini, tapi ditumpu seperti ini. Kita mengutamakan berat badan kita. 30:2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian setelah kita melakukan pompa jantung, yang kita lakukan adalah 30:2. Duanya adalah kita meniup di bagian pernafasannya. Jika kita ada alat plastik yang satu arah atau mungkin ada beberapa alat lainnya, kita bisa melakukan bantuan nafas dengan cara menutup hidungnya, kemudian agak sedikit diangkat, kita bantu dan kita tiup. Selanjutnya, kita tahu kondisi kita saat ini adalah pandemi. Akan sulit untuk kita memberikan bantuan nafas dengan cara langsung seperti itu, dan kemungkinan besar kita nggak akan membawa alat-alat tersebut di dompet kita. Jadi untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah memompa 30 terus, yang seperti tadi, terus. Jadi tidak ada bantuan untuk nafasnya sampai ada orang yang membantu kita. Tetap dihitung, terus. Kalau ada teman yang bisa membantu kita untuk menggantikannya akan lebih baik karena kita harus konsisten, jadi tidak boleh tekuk. Karena bayangkan kalau 30 terus kita akan capek dan itu akan mengurangi efektivitas dari pompa jantung pasien tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan kompresi dada, tadi kan 30:2 ya, itu satu siklus. Jika sudah 5 siklus, itu yang harus kita lakukan adalah kita periksa kembali nadinya. Apakah sudah ada atau belum. Kenapa? Karena kalau sudah ada denyut jantung, kita tidak kompresi lagi. Kita akan membuat pasien ini posisinya dalam posisi mantap. Bagaimana caranya? Kita akan memiringkan pasien tersebut posisinya ke sebelahnya. Jika saya boleh praktekin, posisinya itu kurang lebih seperti ini. Tangannya seperti ini, kemudian ke samping. Kenapa posisi seperti itu? Karena posisi itu lidahnya tidak akan jatuh ke belakang sehingga nafasnya juga akan tetap terbantu.
Selanjutnya, setelah kita memposisikan dalam posisi mantap seperti tadi, jika ada misalnya tandu, kita mau bawa pasien tersebut ke tempat yang lebih aman gitu, posisinya harus seperti tadi sampai memang ambulans datang. Ambulans datang, kita pastikan bahwa memang pasien itu sudah ada oksigen, akan membantu untuk jalan nafasnya, kemudian ada perlengkapan yang lebih canggih lagi, sehingga nanti petugas kesehatan yang akan membantu untuk tindak lanjut yang lebih baik lagi. Catatan penting juga untuk Metro Friends, tindakan RJP ini hanya dilakukan untuk orang-orang yang terlatih. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya Metro Friends.